Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara. Semoga kita semuanya, sehingga pertemuan keempat ini, yang awalnya atau biasanya kita langsung ke konten, tapi hari ini kita tatap muka dahulu, baru nanti kita melihat konten. Saudara-saudara, terkait dengan pertemuan keempat ini kita akan membahas seperti yang ada di layar saya belakang, konstitusi dalam kehidupan bernegara. Itu judul tema kita yang keempat ini. Tentunya merupakan sambungan lanjutan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pertama kita menyampaikan secara komprehensif apa itu pendidikan kewarganegaraan, yang mana teman-teman sudah belajar mulai bahkan PAUD, minimal SD, SMP, SMA, tapi di perguruan tinggi kok tetap kita sudah melihat pada pertemuan pertama, kan kita langsung dihubungkan dengan masa depan kita sebagai warga negara Indonesia yang pada pertemuan kedua selanjutnya lebih ditekankan untuk menjadi warga negara yang baik, dan pertemuan ketiga kita bagaimana terkait dengan integritas kita. Oke, pada pertemuan kita ini lagi uploadnya sudah selesai, nanti secara komprehensif teman-teman bisa melihatnya, sehingga nanti kita tinggal dialog begitu. Tapi ada satu hal yang belum kita bahas pada mulai awal sampai hari ini, yang pada pertemuan pertama sebenarnya saya ingin menyampaikan. Pada pertemuan kedua kita akan membicarakan tentang tugas saudara. Ya kan? Tugas saudara. Saudara pengen diberi tugas apa selama semester ini untuk pendidikan kewarganegaraan? Kalau gambaran ya, kalau kakak-kakak kelasmu atau di prodi lain, dulu pada waktu belum suasana COVID, ya penugasan rata-rata digunakan untuk refresh teman-teman sambil mengambil atau mengerjakan tugas. Mereka yang PAUD menampilkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan di PAUD dengan membuat video dengan berbasis daerah masing-masing, meskipun mereka berkelompok, tapi pada saat ini nggak mungkin. Ini kan teman-teman sudah punya buku ini semuanya ya? Pendidikan kewarganegaraan ini udah? Halo? Sudah, Pak. Oke. Di sini kan kemarin saya wajibkan apa itu memiliki, meskipun tidak harus membeli ya. Di sini ada 11 bab, mulai dari pengantar pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, internasional, konstitusi, sampai pendidikan anti korupsi. Nah, tugas dari teman-teman PAUD dahulu itu adalah datang ke sekolahannya dan bagaimana taruhlah misalkan pendidikan anti korupsi. Bagaimana pendidikan anti korupsi diberikan kepada para siswa usia dini. Mereka membuat konten, kemudian bisa dilaporkan. Meskipun pada waktu itu cukup masih video karena YouTube belum begitu. Kemudian ada yang penugasannya mereka satu kelas datang ke Gunung Bromo dengan menampilkan berbagai macam dalam artian bab 2 sampai bab 11 itu kemudian dibagi-bagi. Ada yang apa itu petugas pendidikan anti korupsi, wawasan Nusantara, kemudian demokrasi, gender, dan selanjutnya. Intinya bahwa mereka mempunyai tugas untuk menyelesaikannya. Mereka melakukan small research dan hasilnya dilaporkan
Jadi bagaimana posisi kehidupan warga Tengger dalam hal misalkan pendidikan anti korupsi, apakah mereka perjalanannya bagaimana terkait dengan gender, demokrasi dan selanjutnya. Mereka semua riset, tapi semua riset yang instrumennya menggunakan video. Selanjutnya mereka memberikan laporan dan bermacam-macam lagi. Ada yang kelas yang pengennya membuat paper, tetapi hal itu paling sedikit karena mungkin hal yang membosankan, kurang menarik begitu. Untuk itu bagi kelas ini, tolong nanti segera memutuskan atau mungkin ada usulan apa terkait dengan hal itu, sambil saya absen dulu sehingga teman-teman berpikir, memikirkan apa yang menjadi tugasnya nanti. Di layar bisa dilihat absensi ya. Kalau tidak ada usulan nanti saya memutuskan. Oke, kalau tidak, saya beri kesempatan sebentar kalau ada usulan. Oke, saudara-saudara, kalau memang tidak ada usulan, maka saudara membuat tugas, membuat perkuliahan, bukan perkuliahan, tugas yang berhubungan dengan yang ada di buku ini tadi. Berapa? Pesertanya di sini berapa semuanya? Kalau dengan yang belum masuk absen tadi. Ramzi? Pesertanya di sini ada 50 peserta, Pak. 50 itu maksudnya yang sudah absen, maksudnya sudah masuk di siakat dan yang ada yang belum gitu ya? Satu kelas 54, Pak. Oh, 54. Iya, satu kelas 54. Oke, jadi 54 nanti coba lihat di buku ini ya. Ini ada 11 judul, tapi cukup judul nomor 2 sampai judul nomor 11. Jadi nomor absen nomor 1 itu nanti ngerjakan tentang identitas nasional, nomor 2 integrasi nasional, sampai nomor 10 pendidikan anti korupsi. Jadi nomor 2, di sini nomor 2, tapi untuk saudara nomor 1. Nomor saudara nomor 2, nomor 3, nomor 10, di sini nomor, di teman-teman nomor 10, di sini nomor 11. Absen nomor 11, kembali lagi nomor 2, nomor 21, kembali lagi nomor 2, nomor 31, kembali nomor 2. Intinya bahwa ini adalah ada tema, subtema, dan nanti dihubungkan dengan saudara atau lokasi di desa saudara masing-masing. Taruhlah misalkan begini, contoh demokrasi. Apakah demokrasi di tempatnya Ripka Angeli itu sudah berdasarkan atau sudah berjalan atau belum? Nanti menjelaskan terkait dengan misalkan pemilu-pemilu yang ada di sana. Hikmal Zaidan misalkan tentang pendidikan anti korupsi, maka Hikmal Zaidan menampilkan pendidikan anti korupsi di desanya. Hikmal Zaidan di desa mana? Atau di kelurahan mana? Saya di desa Banyu Biru, Pak. Langit Biru. Banyu Biru, Pak. Itu di mana? Banyu Biru itu? Di Ngawi, Pak. Oke. Posisi Hikmal juga pas sekarang di Ngawi? Iya, Pak, di Ngawi, Pak. Sekarang. Oke. Taruhlah Hikmal
mendapatkan tugas pendidikan anti korupsi. Maka di sana menampilkan sebuah konten YouTube nanti, tentunya video ya, yang berdurasi 10 menit, yang bagaimana pendidikan anti korupsi di desa tersebut. Apakah sudah berjalan atau belum? Atau memang sebetulnya ada korupsi tetapi tidak ada yang yang mempermasalahkan karena memang sebagai warga desa yang agak permisif, atau memang tidak ada, dan bagaimana peran misalkan perangkat desa atau lurah atau elit di desa atau lain sebagainya. Apakah sudah bisa dipahami teman-teman terkait dengan tugas saudara? Halo. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Yang bertanya siapa? Ya, saya dulu, Pak. Ini mengenai Siapa yang bertanya ini? tugasnya itu saya, Pak. Tiara, Ningrum. Ya, Oke. Boleh kameranya nyala, Tiara? Pak, ini mengenai tugasnya itu. Tiara, boleh nyala kameranya? Oke, silakan. Ya. Ini mengenai tugasnya itu semacam mewawancarai masyarakat di sana gitu, Pak. Wawancara bagian salah satu yang ada di konten tersebut. Tidak semuanya harus wawancara, tetapi intinya subjeknya adalah pada teman-teman ketika menampilkan materi. Taruhlah Tiara Ningrum di mana? Tiara Ningrum, rumahmu, desa, lurah desamu. Di Probolinggo, Pak. Tiara Ningrum desa, misalkan di desa apa? Sumber Taman. Sumber Taman. Tiara Ningrum sebagai yang punya, misalkan judulnya gender, maka Tiara Ningrum akan menampilkan gender di desa Taman. Jadi di sana itu apakah warga masyarakat itu sudah paham tentang gender atau belum? Pertama, paham belum? Kemudian apakah sesudah paham itu dijalankan atau tidak? Apakah masih ada diskriminasi terkait dengan gender atau tidak? Itu realitasnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika misalkan terjadi diskriminasi, maka Tiara wawancara terhadap orang yang bisa memecahkan. Taruhlah misalkan Pak Kiai, bagaimana ini begini, atau misalkan tokoh desa, Pak gini. Dan selanjutnya nanti pendapat-pendapat itu mungkin ditemukan dengan pendapat ibu-ibu di desa itu, apakah sama dengan pendapatnya Pak Kiai atau tokoh-tokoh tadi tentang gender, yang menurut Tiara bisa kemungkinan sudah jalan baik atau bisa ada penyalahgunaan atau diskriminasi gender di desa Taman tadi. Akhirnya kemudian Tiara mengambil sebuah kesimpulan di desa Taman ini, gender itu, taruhlah kesimpulannya sudah berjalan baik, sudah sesuai dengan bla 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 bla. Tetapi kalau mungkin belum, di taman ini gender belum dihormati, gender masih menjadi masalah, kekurang pahaman mereka dan bla 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 bla, pemahaman mereka terhadap agama bla 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 begitu. Berarti ini kita kayak berarti ini kita kayak analisis suatu materi dari PKN itu tadi terhadap desa yang saya tempati gitu, Pak. Betul. Jadi membahas satu tema, taruhlah gender di desa Tiara Ningrum, dan kemudian apakah sudah berjalan atau belum, kalau sudah bagaimana, kalau sudah kemudian seharusnya bagaimana, kalau belum bagaimana gitu loh. Terima kasih, Pak. Oke, Tiara Ningrum, terima kasih.
Ada yang lain? Jadi semacam kita, Tiara dan semuanya seperti semacam riset lah. Tapi laporannya berbasis apa namanya video, bukan berbasis tulisan. Apa semacam reportase lah. Tapi kalau reportase kan hanya melaporkan. Di sini tugas teman-teman sampai kemudian memberikan analisis. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Hikmah Zaidan. Kan itu kalau biasanya di pemerintahan desa itu kan membutuhkan surat tugas ya, Pak. Itu gimana, Pak? Bisa minta nanti surat tugasnya, Pak? Hikmal, jadi tidak harus ke perangkat desa ya, tidak harus ke apa namanya struktur yang ada di desa. Seorang peneliti yang bagus itu tanpa apa itu, ini waktu tinggal 9 menit ya, nanti 9 menit lagi karena ini pakai Zoom yang free, jadi 9 menit lagi off dan kemudian kita selesai. Jadi Hikmah Zainal dan semuanya, tanpa surat tugas teman-teman bisa menjalankan semuanya. Jadi taruhlah tema Hikmal itu temanya adalah pendidikan anti korupsi. Oh, Pak, kan itu berat di desa saya, Pak. Di Ngawi lagi. Nah, bagaimana Hikmah Zaidan cukup melihat fenomena atau realitas yang ada di Ngawi tersebut, selanjutnya diangkat. Selanjutnya kemudian ngobrol-ngobrol sama mereka terkait dengan itu, dan selanjutnya Hikmah memberikan analisis. Kalau misalkan Hikmah Zaidan membutuhkan surat, itu bisa, sangat mungkin dari prodi atau fakultas, tapi butuh waktu yang sangat lama. Malahan lebih baik Hikmah seperti wartawan kan reportase tanpa perlu surat tugas, Hikmah. Misalkan wartawan Metro TV, Kompas TV, atau Jawa Pos kan nggak pernah surat tugas. Nah, disitulah selanjutnya bagaimana negosiasi komunikasi Hikmal itu bisa tembus kepada mereka semuanya. Begitu Hikmal ya? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama Hikmal. Yang lain silakan. Nggak ada? Oke. Untuk deadline-nya itu terakhir. Oh iya, ini pelaksanaan cukup 1 atau 4 bulan. Untuk 4 bulan. 4 minggu, sorry. 4 minggu. 4 minggu per hari ini. Kalau teman-teman kan melihat saya setiap hari menghadirkan konten kan, jadi setiap hari harus di deadline. Kalau saya 15 menit malahan, ini cukup 10 menit aja untuk konten saya. Oke, sudah bisa dipahami semuanya, teman-teman? Nanti PC membagi ya, mulai nomor 1 itu adalah nomor 2. Nomor 2 itu identitas nasional. Nomor 2 di situ, nomor 3 integrasi nasional. Nomor 3 di situ, nomor 4 konstitusi. Dan sampai nomor 10 di situ, nomor 11 di sini pendidikan anti korupsi. Ambil nomor 11 kembali lagi ke nomor 2. Nomor 21 kembali ke nomor 2, nomor 31 kembali ke nomor 2, nomor 41 kembali ke nomor 2. Baik, Pak, paham, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Kalau sudah paham, maka kita masih punya waktu 6 menit. Saya menyampaikan. Nanti sesudah ini saudara langsung melihat di konten ya. Ini hampir selesai upload-nya, masih belum selesai sih. Meskipun sebetulnya materi pertemuan keempat ini sudah ada di konten saya pada sekitar 4 bulan yang lalu, tapi hari ini saya memperbaiki. Jadi tentang, kalau di judul belakangan, konstitusi dalam kehidupan bernegara.
itu ada di konten 4 bulan yang lalu sudah ada. Pagi tadi saya memperbaiki dengan tampilan yang agak beda begitu. Intinya saudara-saudara, ini juga bisa menjadi apa itu namanya tema nomor 4 atau 14 atau 24 atau 34 atau 44. Jadi bagaimana konstitusi dalam bernegara dalam kehidupan desa itu berjalan. Tapi di sini saya menampilkan kita itu kalau bicara konstitusi ya ngomong tentang Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya kita mengatakan kita itu adalah negara Republik Indonesia, bahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada pertanyaan dari saudara, Pak, lebih baik mana antara Indonesia sama Amerika? Amerika itu pakai serikat. Indonesia itu tidak negara kesatuan. Ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin siapa? Nadifah Naflah bisa membantu menjawab? Bagus mana Amerika sama Indonesia? Nadifah Naflah? Iya, Pak. Bagus mana antara Amerika sama Indonesia? Amerika pakai serikat, Indonesia tidak. Jadi di sana ada negara bagian, di kita tidak ada negara bagian. Gimana Nadifah? Saya sendiri juga belum tahu, Pak. Saya pribadi juga belum tahu. Oke. Oke, ada yang bisa membantu menjawab? Tarisa, mau menjawab? Saya tergantung konstitusinya ya, Pak. Jadi kalau Indonesia kan demokrasi itu sudah bagus karena kayak persatuan gitu, Pak. Jadi tanpa membeda-bedakan. Kalau yang di Amerika Serikat ya mungkin juga bagus, cuman lebih tertata dengan konstitusinya itu, Pak. Oke. Oke, terima Mungkin kasih. seperti itu. Oke, terima kasih Tarisa. Mas Yogi mau membantu? Eva Aulia juga bisa membantu? Itulah yang terjadi di negeri kita, saudara-saudara. Kita itu semenjak merdeka tahun 45, ya, kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Tapi pada waktu 1949, itu sampai 1950, hadir yang namanya Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar itu hanya dipakai 45 itu hanya dipakai di negara bagian Yogyakarta. Yang lainnya bisa memakai yang lain. Tapi pada tahun 50 kembali berubah menjadi undang-undang sementara. Dan selanjutnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang. Meskipun tahun 99, tahun 2000, 2001 ada amandemen Undang-Undang 45. Sampai 4 kali amandemen perubahan. Nanti teman-teman bisa mengikuti di konten saya. Memang Indonesia tidak bisa disamakan dengan Amerika. Amerika tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa USA, United States of America, adalah negara serikat. Di sana ada negara bagian, tapi di Indonesia tidak. Itu selanjutnya tidak bisa dikatakan bahwa
kita lebih jelek atau lebih bagus begitu. Tapi bahwa konstitusi itu digunakan untuk mengelola negara. Mana yang terbaik ya sesuai dengan kondisi yang ada di negara tersebut. Waktunya hampir habis ya, ini nanti hilang sendiri. Ini tinggal 1 menit coba. Negara itu berdasarkan konstitusi. Konstitusi harus berdasarkan dari apa yang menjadi kebutuhan negara. Kalau sebuah negara dipaksakan dengan sebuah konstitusi yang tidak pas, maka negara itu akan hancur. Begitu teman-teman, silahkan segera ikut gabung di konten YouTube saya karena sudah waktunya habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.